Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, selamat siang ya. Hmm. Masya Allah, Alhamdulillah setelah berabad-abad akhirnya bisa ketemu juga nih sama Teh Iha dan Teh Nadia. Ya Allah, walaupun kita akhirnya jadi berbeda pulaunya. Aku sendiri tuh sedang mengalami banyak tantangan. Jadi ya qadarullah gerakan Taman Hati G ya, deh gimana leadernya ya katanya begitu. Tapi mudah-mudahan sih nggak menyurutkan nanti langkah kita ke depannya. Baik, biar kita dapat berkah juga lancar. Kita sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum membahas tentang story of success Gerakan Taman Hati, kita check in dulu ya. Tanya kabarnya Teh Iha dulu deh yang tadi datang duluan. Teh Iha gimana kabarnya Teh? Sibuk apa aja nih? Alhamdulillah sehat, Evit. Sibuknya sibuk di rumah, sibuk ngembangin, ngembangin, ya ngembangin lagi mulai baca, menyibukkan diri dengan mulai Membaca. membaca Masya Allah. gitu. Di rumah Ya, apa di perpus? mudah-mudahan di rumah sambil di taman mudah-mudahan bisa ajak teman-teman sambil bikin gerakan dikit-dikit lah, baca Masya bareng yuk Allah. di taman gitu. Heeh, Tapi ya lanjutkan Teh. masih lah, Bagus-bagus. masih masih ngide-ngide, masih cuma satu orang misalnya ngajakin Hmm. temen. Semoga mah Oh, bisa. bagus. Mm-mm. Soalnya kayaknya udah di usia ini tuh kayak perlu balik lagi ya kayaknya Hmm. menghidupkan kembali membaca gitu, Hmm. membiasakan lagi gitu. Iya, biar apa ya? Pokoknya otak kita tetap produktif gitu ya Teh Iha ya. Oh, betul-betul nggak Betul. gampang lupa kan rawan banget ya kita Mm-mm. mama tuh pelupa gitu katanya ya dengan banyak Mm. membaca belajar gitu kan insya Allah saraf-saraf di otak tuh kembali aktif gitu kan. Heeh, bener 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 bener. Bagus-bagus Teh. Galakan nanti siapa tahu ya nanti jadi founder Mm. apa gitu ya gerakan literasi apa apa Teh Iha tapi jangan lepasin Taman Mm. Hati dulu. Oh, Iya itu iya. bagus Masya Allah nanti punya perpustakaan di rumah ya. Amin 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 Sibuk amin. jadi macan ternak juga kayaknya ya, TIH ya. Mm-mm, masih. Memegang antar Karena kan anak. duanya jadi Masya dua Allah. jadi ya sekaligus gitu. Semangat lah TIH ya, Masya Allah. Bandung gimana Bandung? Cuacanya? Kabarnya Heeh, sekarang lumayan lebih panas ya kan panas. Bandung tuh. Belum Mm-mm. hujan, belum Karena ada kan hujan. mungkin belum ada kemarin sempat ada ya sedikit tapi sekarang belum ada lagi. Belum ada Oke, lagi. TIH Sama. mudah-mudahan Bandung Kalimantan juga aman. betul hujan. Kemarin kebakaran deket gak Qadarullah. kebakaran? Jadi hampir seluruh seluruh Pulau Kalimantan itu karhutla ya, ada kebakaran Hmm. hutan dan lahan gitu. Nah, yang paling parah itu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat karena titik panas atau titik apinya tuh banyak banget. Dan di Qadarullah Hmm. kita juga udah kena dampak nih gitu. Jadi Abu-abu apa asap ya? asap-asap asap dan Mm-mm. asapnya itu kan mengandung partikel kecil ya dan itu bahaya kalau Mm-mm. kehirup ke pernafasan apalagi sampai masuk paru-paru itu gejala Mm-mm. awalnya biasa batuk pilek ispa gitu kan dan alhamdulillah kalau Mm-mm. yang keluarga apa namanya orang rentan gitu kan anak-anak kecil nah itu Mm-mm. bahaya banget itu jadi memang dihimbau untuk di rumah aja anak-anak pun udah hampir 2 pekan ini ya sebenarnya sempat Mm-mm. selang-seling sempat agak membaik terus masuk lagi sekolah ternyata kebakaran hebat lagi akhirnya didaring lagi gitu ini Mm. juga hari ini ya hari ini harusnya masuk tapi karena cuacanya masih belum stabil ya masih tapi udah mulai turun sih angka kok apa indeks kualitas udaranya kemarin tuh sampai hampir menembus di angka 300-an sekarang tuh udah di 250 ke bawah Mm. yang sehat itu kan kisaran di bawah 100 ya nggak tahu deh Mm-mm. di Bandung. Oh, jadi ke semua daerah ya? Iya, dan yang paling parah itu emang Kalteng, Kalteng dan Kalbar dan ya gitu lah. Yang namanya asap ya, ke bawah angin gitu ya. Terus dan kodarullah Mm. belum hujan juga di sini. Kalau ada hujan mungkin seenggaknya bisa menstabilkan Mm-mm. ya. Bener-bener. Iya, kodarullahnya belum hujan. Sungai-sungai besar juga kayak Kapuas gitu kan udah mulai mengering. Jadi ya Hmm, mungkin mau memadamkan apinya juga sumbernya dari mana ya? gimana Sumbernya nih? dari Heeh, kalian. bener. Iya, jadi Hmm. ya qadarullah. Apalagi udah nyampe ke tetangga kan, ke negara tetangga nih asapnya. Negara tetangga tuh ada yang Oh. subhanallah gitu. Ya karena kita tuh perbatasan sama negara Malaysia, tepatnya di daerah Mm-mm. Sarawaknya. Mm-mm. Mm-mm. Qadarullah.
memang mungkin apa ya efek dari kemarau panjang juga kan ya. Mm-mm. Jadi ya, kemarau panjang, ya nggak ada hujan dari bulan apa ya hampir 2 bulan ini nggak ada hujan. Iya 2 bulan ini Ya benar. sama ya merata kayaknya ya Mm-mm. hampir seluruh Indonesia. Oke TIH, terima kasih kabar-kabar Sama. ibu. Kita beralih ke Teh Nadia. Teh, apa kabar? Masih lemes kayaknya nih Teh Nadia. Alhamdulillah sehat ya, Teh. Berarti apa tadi tuh? Habis operasi Teteh tuh, sinus. Mm-mm. Berapa hari yang lalu? Enggak sih udah lama, cuman Udah lama. sebulanan lah. Ya Allah. Itu yang dirasa apa Cuman biasanya? efeknya kan masih masih sekarang mah masih kerasa. Dari Itu dari Teh situ. sering pilek kan, Heeh. Gambar apa? bau juga pileknya tuh. Oh, Ternyata udah pembengkakan di dalam ya sampai Allah. tulang hidung tuh Hmm. bengkok gitu. Ya Karena saking Allah. gedenya Oh. benjolan gitu. Heeh. Udah dari kecil soalnya. Ya Jadi Allah. udah Itu terlalu disedot lama lah gitu. gitu. Kayaknya dikorek Dimasukin ya, deh. apa? Dimasukin ke dalam ya? Dari Kayak hidung, kapas dari kasak lubang gitu. Kayaknya hidung apa dikorek dari deh aku. tenggorokan? Heeh. Hidung Setelah dari hidung ya? selesainya masukin kas. Oh, ya Allah, kebayang sih. Berarti Hmm. bius total ya teh Kayak ya? orang abis oplas gitu teh. Makanya Bius ada total. orang mah itu ya, Ya kayak yang Allah. langsung estetik gitu ya, dibikin hidungnya Sekalian Iya. gitu ya. kali ya. Sekali. Ah, teh Nadia Kalian. mah udah mancung atuh. Iya, enggak kalau yang lagi hits kan gitu ya. Oh, Kalau sekanten ya. kayak Iya betul artis-artis. betul. Ya. Kalau sehat-sehat teh Nadia, kesibukan apa teh? Iya. Masih baking. Baking masih aman. Alhamdulillah. Ada efek Mm-mm. efek karena ini nggak Alhamdulillah. pemadaman listrik tuh kemarin-kemarin kan ya, kena efek juga, Aduh. kena Iya. dampak. Kena teh ya Allah. Ya 16 Allah. kilo aku hilang. 16 kilo tuh udah adonan siap panggang gitu. Udah siap panggang. Udah Astagfirullah. bener-bener Hmm. mau masuk oven gitu. Jadi kalau Mm-mm. didiemin pun ya bakal asem gitu. Mau dimasukin freezer Iya. ya freezernya juga mati. Iya mati Gimana? ya. Ya Gak bisa. Allah. Hmm. Mm-mm. Ya qadarullah ya teh ya. Sabar. Emang iya sih Mm-mm. pemadaman tuh nggak ini ya, nggak pemberitahuan dulu tuh pemadaman aja ya qadarullah. Imbasnya akhirnya UMKM gitu ya kena Ya, dampak gitu ya. Gitulah ya. Ya Allah. Mudah-mudahan ada solusinya, negara kita jadi aman, sentosa, tentram, damai gitu ya. Amin gitu ya. Amin. Terhindar dari segala macam musibah gitu dan balai bencana ya Allah. Ngeri gitu kan kalau udah gini tuh. Hmm. Ah, subhanallah. Baik teman-teman Mm-mm. ya. Mm-mm. Kita tuh sekarang sebenarnya ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi kemarin tuh di ekosistem saya kan dapat pembekalan di tim leader ya, khusus tim leader. Nah ini intinya sih bawa oleh-oleh untuk teman-teman digerakkan. Nah kita ngobrolin perjalanan Taman Hati nih sudah sejauh mana. Jadi kira-kira tuh udah sukses belum gitu ya secara sederhananya. Saya sendiri kalau ditanya, oh saya udah ini kan kita berbicaranya temanya tentang story of success gitu ya. Cerita tentang kesuksesan gerakan kita. Agak yang kayak apakah ini pertanyaan sindiran gitu ya apa gimana gitu. Tapi sebenarnya menurut mentor tuh ya apapun pencapaian walaupun sedikit gitu itu udah termasuk keberhasilan kita gitu kan bahkan dengan sadarnya kita tuh gerakan kita ini lagi apa ya stagnan gitu ya lagi mandek dulu karena kitanya juga banyak tantangan nah dengan sadar aja tuh kita tuh udah apa namanya itu tuh udah merupakan sebuah pencapaian karena kita tahu oh ini memang kita lagi jeda dulu gitu kan nanti kedepannya seperti apa nah berarti kan kita nggak tinggal diam gitu nah itu udah merupakan pencapaian kita. Nah, kalau kita flashback dulu sebelum ada Teh Nadia ya, baru saya sama Teh Iha ya. Teh Iha masih ingat nggak? Mm-mm. Event Mm-mm. pertama kita dulu tuh Teh di Taman Hati. Kita tuh kalau nggak salah apa ya gerakan Taman Hati ada tuh di bulan Agustus juga ya. Kalau saya lihat-lihat di WA grup itu ya, nih sambil tampilin ini ya buat fakta-fakta kita. Karena bicara disertai fakta tuh lebih ya, kredibel gitu ya. Sebentar. Nah, udah saya share screen, kelihatan belum Teh? Ada. Udah ya. Tuh Teh, TIH. WA grup ini Mm. nih, ternyata di kita bikin tuh, sebenarnya saya bikinnya dari
Iya, 12 Agustus ya, 2025 ya. Iya kan, bulan Agustus juga teh. Berarti udah Iya, kayaknya ya. setahun ya WA Group ini tempat ngumpulnya kita gitu ya, panitia waktu itu apa founder saya dan TIH, kemudian banyak peserta di ini kita ya, yang pertama. Waktu awal ya. Mm-mm. Mm-mm, awal tuh teh. Kita ngadain webinar itu kan. Nah, Mm-mm, ini mm-mm. jadi kalau mau hari ulang tahunnya bertepatan dengan WA Group ini dibuat, kemarin udah lewat ya, 12 Agustus. Saya pun sampai lupa ke skip, tapi nggak apa-apa. Tapi biasanya sih lebih ke ini sih, kapan, apa namanya, Instagramnya itu dibuat, kadang ada yang seperti itu, kalau mau jadi, Mm-mm. bila hari jadinya gitu ya. Tapi kalau mau diresmikan sesuai dengan WA Group ini, karena memang Event pertama kali ya, event pertama. event Itu pertama tanggal berapa ya? dulu tuh Dua webinar kan, 20-an ya, apa 19 ya? 17 gitu. 22 teh. Di flyer nih aku sambil buka IG-nya ya, biar inget juga. Mm-mm. 22 Jumat 22 Agustus, kita kan malam Oh ya iya. ngadainnya ya. Malam Mm-mm. 7:30 tuh webinar mental health talk, topiknya menggali traumatik dan menemukan ketenangan. Nah, waktu itu Mm-mm. alhamdulillah ya teh ya banyak yang hadir kan ya. Apa Mm-mm. banyak peserta juga nih di WA group tuh. Coba kemana ya? Ntar coba di. Nah, alhamdulillah antusiasme teman-teman gitu ya, peserta tuh cukup bagus. Nah, cuman yang ngisi responsis waktu itu kita kan ada challenge ya Teh Iha ya. Mm-mm. Challenge Mm-mm. kan ya Teh. Nah, yang ikut challenge tuh dari kalau nggak salah 27 peserta itu hanya dua Iya. orang yang mengirimkan challenge karena lumayan kan challenge-nya itu tentang deteksi dini traumatik ya. Mm-mm. 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 Nah, ini 20 peserta 20 cuma ada dua peserta yang mengirimkan challenge dan waktu itu otomatis dapat pendampingan kan ya. Iya. Mm-mm. Sebentar. Ya, yang ikut Zoom kalau lihat di sini di Instagram tuh yang hadir online-nya waktu itu sekitar 12 orang dari 25. Dikurangi kita panitia dua orang ya, berarti sekitar 50% lah ya dari Mm-mm. teman-teman yang ada di WA Group. Nah, ini responsisnya ketika ditanyakan sahabat paham dengan materinya, iya gitu ya. Kemudian, ini 20, nah ini teh nih responsis 27 peserta yang ikut. Nah, sebenarnya ini pencapaian yang bisa dibilang bagus ya, Alhamdulillah gitu ya. Terutama paskanya itu. Kan setelah itu kita, apa namanya, setelah webinar tuh mengadakan pendampingan itu ya TIH ya. Iya. Itu respon bagus kok dari teman-teman yang ikut juga. Bahkan Mm-mm. ada yang pengen itu, pengen gimana kalau komunikasi, apa konsultasi langsung gitu. Langsung ya, iya, kodarullah. Hmm. Heeh. Cuman, cuman waktu itu belum bisa kan. Iya, karena ya itulah, saya selaku leader jujur ya sedang menghadapi banyak tantangan gitu ya. Jadi untuk membuka forum one by one gitu ya. Karena kan memang kalau hipnoterapis ya Teh Nadia lebih enak itu ya kita tuh satu persatu gitu ya, empat mata gitu. Tapi Iya. kan online tuh karena kan jenis masalah peserta tuh beda-beda ya. Ya TH ya. Pas kemarin Mm-mm. Iya. ada forgiveness terapi juga kan agak susah tuh, apa walaupun pas hipnoterapis itu kan memang berjalan sih kelihatannya lancar gitu ya banyak mengena juga tapi kayaknya nggak deep gitu tuh karena kan sosok yang dimaafkannya juga beda gitu terus masalahnya juga beda jadi kalau di general gitu memang agak susah enaknya memang one by one gitu tapi alhamdulillah sih kita ngelihat dari ini ya dari apa namanya ini motivasi mereka mengikuti ini webinar ya tentunya sih ingin sembuh ya sesuai dengan tagline kita bersama bisa sembuh dan bertumbuh gitu ya. Harapannya tentu teman-teman sahabat Taman Hati ini ingin menyembuhkan luka gitu ya. Sebentar. Kemudian kenapa nih error?
Ini tadi tentang pemahaman materi, ini kompeten narasumber. Nah, ini teh nih, kita baca di refleksi webinarnya. Kan ini, kalau yang tadi kan motivasi itu sebelum ya, sebelum pelaksanaan webinar. Nah, kalau refleksi webinar ini responsis teman-teman peserta setelah melaksanakan webinar dan tentunya ini yang mengisi adalah orang-orang yang mengikuti Zoom-nya itu gitu ya. Nah, sedih bersama dan sembuh bersama. Kenapa nih komennya begini? Teh Iya masih inget nggak? Kayaknya pas Apa malam sih itu yang pada nangis ya. Maksudnya pas eh, di pertemuan yang iya, kedua. iya. Oh ya, ada yang memang memang sampai nangis gitu ya. Jadi makanya responnya pun sedih bersama dan sembuh bersama. Ya karena mungkin pada waktu itu tuh banyak yang lagi ngerasain Maden ya. Gimana Mm-mm. caranya apa namanya? Forgiveness ya waktu itu ya. Forgiveness Forgive terapi ya. terapi. Mm. Sampai selepas acara tuh ada temen yang ketemu terus Hmm. apa ya dia menceritakan apa yang lagi dialami gitu. Terus bisa nggak sih kalau ke Teh Pipit aku apa konsultasi gitu. Terus aku bisa-bisa aja coba, tapi kan belum belum pas ya jadwalnya. Soalnya emang lagi berat ngalaminnya, makanya kayaknya yang nangis tuh yang lagi berat banget gitu Iya. ngalamin. Mm-mm. Ya, qadarullah ya. Sebetulnya kalau bisa istiqomah mah bagus ya. Gerakan ini tuh bisa jadi lilin lah ya buat teman-teman yang memang lagi ngerasa mentok gitu, ngerasa bingung harus gimana gitu. Iya betul. Ya itu dia. Memang untuk istiqomah dan konsisten itu cukup berat ya. Apalagi ya Allah. Sebenarnya sih nggak mesti dijadiin alasan ya kita sibuk banyak tantangan ini itu ya asal bisa melatihnya gitu ya Insya Allah bisa ya Bismillah lah kita azamkan gitu ya mulai sekarang gitu ya Bismillah. Lalu ada yang menulis kesannya baik, penyampai materi dan pembawa acaranya kena di hati. Oh ini sih rame KTIH ya, Masya Allah. Paling ramah. Pesannya jika yang mengikuti lebih banyak, barangkali bisa terasa lebih semangat lagi. Oh gitu. Padahal lumayan ya, 10 peserta kan di luar kita gitu ya. Terus, apa lagi nih? Semoga gerakan Taman Hati bisa selalu menemani perempuan untuk memulihkan kesehatan mental dan lebih kuat lagi dalam menjalani kehidupan. Ya ini sih pesan ya dan doa amin. Terus senang lanjutkan insya Allah. Ini nih saya merasa lebih tenang dalam mengelola emosi serta mendapat banyak wawasan baru dari narasumber. Semoga Taman Hati sukses selalu sehingga dapat menjadi solusi bagi hati mereka yang memerlukan dekatan yang menenangkan. Insya Allah. Ya memang harapannya seperti itu ya untuk bisa sembuh gitu ya terutama luka-luka batinnya. Insya Allah ya gitu. Oke, ini yang refleksi webinar. Next, ini yang mana ya? Oh, nah ini sih yang event berikutnya yang sama Teh Nadia yang kita ngadain Coffee for Change itu Teh. Teh Nadia masih ingat? Iya, iya. Coffee for Change yang pertama tuh kita sama Bu Dokter Ratna ya, yang itu Mhm. psikosomatis dalam pandangan medis ya. Iya. Itu kita via Zoom meeting juga kan Teh ya? Iya. Yang hadir banyak juga ya. Iya, di situ semangat kayaknya. Dan Banyak yang ngalamin. iya, temanya mungkin menarik juga kan ya, pembahasan tentang psikosomatis itu gitu kan. Itu Iya, mah suka pada suka ya sekarang. pada suka karena pada mengalami semua kayaknya rata-rata. Iya, apalagi waktu itu yang mengupasnya tuh Bu Dokter langsung gitu kan. Jadi lebih Hmm. mengena gitu tuh, sesuai ranah beliau di ke dunia apa medis ya. Tuh kan. Itu lebih ngena banget. Nih responnya berapa ya waktu itu ya ada berapa peserta ini lumayan sih nih. Ada 5 responsis gitu ya 5 responden yang ngisi lebih ke saran ya semoga banyak kegiatan yang serupa durasinya lebih panjang mungkin ya oh iya karena waktu itu hanya satu termin pertanyaannya teh ya cuma 2 penanya ya Hmm. kayaknya ada yang curhat panjang juga tuh waktu itu Oh iya, itu adik kelas aku. iya ya
Lagi Itu ada kelas seru-seru. aku itu ya Allah. Iya. Jadi kayak kayak nggak cukup waktunya karena lagi seru-serunya. Kalau ini ada yang minta Mm-mm. diinfokan Zoom-nya selesai sampai jam berapa. Oh gitu ya. Mungkin dari jam berapa sampai jam berapa. Pasal memang 1 jam ya udah diinfokan juga kan di flyer ya. Dari jam 10 sampai jam 11 kan ya. Mungkin ini ya apa kurang teliti bacanya atau eh, mungkin pada saat memoderator itu moderatornya ya harus menginfokan misalkan kita menuju 15 menit terakhir gitu ya. Oke, ini catatan buat saya waktu itu jadi moderator. Kemudian membuat acara serupa terkait kesehatan mental. Apa ini ya? Ini tadi responsisnya ada di emailnya Taman Hati. Intinya sih masih tentang mental health ya. Macam-macam metode terapi. Nah, oh ini jenis-jenis hipnoterapis mungkinnya bisa kita kenalkan. Oh, ada kelas berbenah diri. Sebenarnya kepikiran banget pengen bikin kelas yang continue gitu ya. Dan nanti bisa one by one sih. Tapi nanti saya coba ngerangkum kurikulumnya dulu gitu ya buat materinya. Oke, nextnya. Nah, Coffee for Change ini kebetulan ini udah selesai ya. Saya close dulu. Jadi yang pertama itu tadi ya tentang psikosomatis dalam pandangan medis karena pas di ranah ekosistem itu sama ketua apa ya leader ekosistemnya gitu ya yang kebetulan satu regional di ibu profesional itu beliau tuh ngasih saran sama saya Tevit katanya kalau bisa narasumber Coffee for Change-nya itu jangan orang yang sudah Tevit kenal katanya gitu kan maksudnya biar Hmm. obrolannya tuh ya kalau udah kenal kan enak ya mungkin ya langsung tek 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 nyambung gitu. Jadi akhirnya saya tuh dikasih tantangan lagi untuk bikin Coffee for Change lagi gitu ya. Aduh kata saya gimana ya? Waktu itu tuh apa karena ini bulan Maret ya ada tantangan apa gitu saya juga. Terus waktu deadline-nya juga mendesak kan. Terus ya udah Bismillah tapi bisa dilaksanakan. Akhirnya saya juga menghubungi Unda Prita, Teh Nadia kenal kan ya sama beliau kita sempat ketemu. Iya, iya, Nah, Unda Prita kan, ya sebenarnya saya udah kenal juga sama Unda gitu, kenal ya kenal nggak terlalu kenal banget ya, tuh ya, ketemu sekali saat kita pelatihan di Bandung itu gitu ya, dan karena beliau founder di apa namanya alunan Bunda gitu ya, yang masya Allah gitu ya, jejak langkahnya tuh udah up gitu ya, kalau menurut saya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu saya terutama teladani dari beliau gitu ya makanya. Kenapa pas Coffee for Chance kedua tuh saya pengen banget mengundang beliau gitu dan kayaknya agak susah gitu apalagi sempet yang ini loh Teh Nadia agak minder gitu untuk undang Unda tuh ya. Aduh Unda tuh kan banyak kelas-kelas berbayarnya gitu ya udah jadi narasumber mm, yang mungkin di Bandung juga terkenal gitu ya. Saya tuh sempet yang apa sih insecure gitu ya. Aduh ngundang Unda gitu ya bisa nggak ya gitu ya terus free nggak nih gitu terus alhamdulillah begitu saya menghubungi beliau gitu beliau responsif sekali gitu ya apalagi ya mungkin bisa dibilang beliau tuh senior ya senior di komunitas ibu pembaharu gitu ya jadi mungkin welcome banget kan Hmm. sama juniornya gitu tuh jadi kayaknya rezeki banget gitu bisa ngundang beliau gitu tuh waktu itu TIH kan lagi ngambil jeda ya jadi kita Heeh. saya sama Teh Nadia yang tektokan. Tapi Teh Iha kenal Unda Prita nggak Teh? Kenal enggak sih kalau kenal mah, cuman tahu itunya aja. Aku apa di Gerakannya. Instagram. Hmm. Mm-mm. Ketemu langsung belum pernah? Malah malah nggak tahu gerakannya aku kayaknya itu cuman suka Oh. lihat konten beliau aja gitu. Mm-mm. Ketemu langsung juga belum pernah. Belum, belum, belum. Kan sama-sama di Bandung. Orang Cimahi ya. Cimahi Aku ya. iya pernah ujung. Jauh. pernah pernah tahu beliau kan punya apa sih cookies gitu ya. Nah, Kisah. dulu tuh gara-gara mau pengen cookies itu deh kayaknya. Apa sih beliau tuh Hmm. eclair gitu ya, kayak eclair gitu. Mm-mm. Dulu tuh tahu beliau tuh malahan tadinya kirain bukan terapis, taunya Hmm. disangka ya Mm-mm. beliau baking gitu. Iya.
Oh ternyata beliau tuh temannya Teh Gina juga ya. Pas Uti ke Iya, Bandung itu Unda Prita. Oh beliau teh terapis juga gitu. iya, beliau juga mengambil ilmu hipnoterapis dari guru yang sama ya sama kita gitu ya. Gitu. Hmm. Jadi malah juniornya. Tapi itulah apa sih mentor kita tuh yang masya Allah ya, Teh Gina tuh bilangnya, gak apa-apa, lebih terkenal muridnya gitu ya. Subhanallah. Hmm. Tapi pokoknya ilmunya tuh dibagikan banget berkah buat beliau. Iya, iya Teh Nadia pas apa namanya Zoom ini juga alhamdulillah ya banyak yang datang gitu ya. Respon teman-teman juga bagus. Ini kita ngadain itu waktu hari Senin 20 April. Nah, setelah kegiatan ini ya sudah vakum ya Teh ya. Tongan Head itu belum ada lagi. Saya pun untuk bikin konten-konten harian di IG tuh subhanallah belum kepegang. Sebenarnya sempat pengen nyolek Teh Nadia gitu karena Teh Iha kan lagi jeda juga kan lagi menepi juga. Teh Nadia bisa nggak bantuin gitu ya bikin apa tuh konten biar Ya. biar IG-nya juga hidup gitu ya. Cuma saya pikir saya juga belum bikin storyboardnya gitu ya. Mm-mm. Apa gitu konsep kan memang harus kita buat juga kan ya mau konten apa nih aduh bingung juga gitu jadi paling kalau ketika ada momen-momen aja saya coba nyempetin kayak gitu ya terus ya udah sampai akhirnya vakum terus kita masing-masing dapet tantangan ya sudah gitu tapi ternyata WA grupnya itu masih banyak ini ya masih banyak apa teman-teman. Stay, masih Mm-mm. stay. Iya. Seperti yang saya bilang ke Teh Nadia, Teh apa bubarin aja ya WA grupnya peserta-pesertanya memang sudah saya coba persilahkan untuk live gitu ya. Cuma waktu itu Teh Nadia kasih saran, jangan Teh Fit gitu ya, pasti ada nilai plusnya gitu kan. Biarin aja. Iya. Kayaknya masih pada butuh gitu ya, gitu. Mm-mm. Iya. Biar nanti kalau kita punya event lagi tuh mereka lebih dulu tahu gitu. Iya, betul ada privilege-nya ya buat yang memfollow kita dari awal gitu ya. Sebenarnya udah dipersilahkan setelah event Story Fortune kedua tuh ya silahkan kalau mau ada yang mau live gitu ya udah dapet sertifikatnya tapi masih pada betah ya sudah. Tapi alhamdulillah ada nilai plus juga gitu ya ada followers. Terus nanti kalau ada kegiatan-kegiatan itu ya jadi ada privilege buat beliau-beliau gitu ya sampai akhirnya setelah vakum itu saya tuh terbangun gitu ya dibangunkan tepatnya sih disentil sama ibu pembaharu gitu ya induknya gerakan Taman Hati gitu ya ayo ayo nih yang vakum-vakum nih kita kumpul gitu ya dalam dikelompokkan gitu ya, dari berbagai gerakan yang ada di Ibu Pembaharu. Nah, itu ada dari batch 1, batch 2 dan kebetulan saya batch 3 kan ya. Itu kumpul semua, jadi kumpul sama kakak kelas lah ibaratnya ya. Dari berbagai batch dikumpulkan dengan tema SDGs yang sama gitu. Kita kan SDGs nomor 3 yaitu kesejahteraan ya. Sebentar nih, harus ini dulu suka lupa. SDGs 3 itu ya kehidupan sehat dan sejahtera ya. Nah, ini kan agenda pembangunan berkelanjutan ya. Nah, itu dikumpulkan dalam satu kelompok dan kemarin tuh ada 13 ada 11 gerakan di kelompok itu dan kita tuh masuk di kelompok 4 ya di di Riung, Riung SDGs ekosistem Ibu Pembaharu. Nah, ternyata di situ ya begitulah leadernya dibangunkan ya ayo bangun bangun gitu kan ya apa kabar gerakannya gitu ya ditanya kan gimana gerakannya sedang apa bagaimana ya. Setelah itu ya sudah karena kita sudah kumpul eh, dikasih banyak materi gitu ya kemudian PR nah PR-nya salah satunya ini story of success ini gitu ya kemarin kita sudah mengadakan Rio apa namanya yang talk show itu ya yang Teh Nadia bawa infonya ke WA grup ya alhamdulillah tuh dari member kita tuh banyak yang ikut juga tuh Teh cuma pada saat Zoom saya kurang nge juga kayaknya nggak ada pada saat Zoom tuh cuma memang udah masuk WA grup yang talk show first aid itu gitu cuman pada saat Zoom tuh ada yang wapri juga maaf Teh nggak bisa ikut Zoomnya ya udah saya bilang nggak apa-apa nanti lihat link rekamannya aja gitu ya ya alhamdulillah sih ada yang ikut daftar gitu emang memang berhalangan ya nah, kemudian di challenge yang kedua tuh kemarin ada apa namanya
Setelah ngadain talk show itu, kemudian ada story, kita semacam bikin cerita ya kalau itu tulisan. Story of change-nya gitu ya, cerita dari kemarin bekerja sama dengan para leader gerakan dari berbagai tim itu seperti apa sampai akhirnya bisa menghasilkan produk talk show itu gitu. Dan ya Masya Allah ketemu para leader baik yang seangkatan ataupun yang senior itu memang dapat banyak positif vibes ya. Masya Allah nih salah satunya founder Temani Indonesia gitu ya. Beliau foundernya tuh Mbak Rusna Meswari ya. Beliau ini Masya Allah banyak sekali tantangan yang mempengaruhi kesehatan mentalnya. Tapi ya dari situ banyak belajar sampai akhirnya bisa survive gitu ya. Bisa jadi penyintas juga bahkan ya. Nggak cuma survivor. Jadi penyintas gangguan kesehatan mental gitu. Dan rata-rata sih para leader mungkin ya ya pada punya luka gitu ya. Ada yang ya itu mencari kesembuhannya gitu ya. Terus kemudian ya setelah paham dan banyak menimba ilmu akhirnya belajar membagikannya gitu ya agar bisa berdampak. Terus kemudian ada yang jadi narasumber tuh kemarin ada dokter juga, dokter Fathauli Salviani, founder Tender Love ya. Beliau kan memang praktisi kesehatan di kesehatan masyarakat ya. Beliau juga dosen di Universitas Riau kalau nggak salah dan ini Masya Allah juga pengalaman beliau menangani keluarga-keluarga yang memang bahkan sekeluarga itu anggota keluarganya ada yang terkena gangguan kesehatan mental nggak cuma satu orang gitu ya dan Masya Allah memang dewasa ini tuh ya gangguan kesehatan mental udah jadi isu yang besar gitu ya dan gak cuma menimpa kita-kita tapi juga generasi-generasi muda tuh banyak pasien atau kliennya beliau tuh generasi-generasi Gen Z itu mungkin kalau TIH atau Teh Nadia punya cerita gitu ya agak miris juga ya Gen Z gitu ya sudah terkena gangguan kesehatan mental tuh saya sampai yang itu gimana ceritanya kok bisa gitu ya gitu. Tapi ya alhamdulillah ketika sudah ketahuan lebih dini kan, insya Allah penanganannya bisa cepet ya, sebelum terlambat. Mm-mm. Mm-mm. Ya itu banyak dapat cerita dari founder-founder itu, saya tuh jadi ya, ya itulah berpikirnya insecure, tapi maksudnya ketika kita punya masalah gitu dapat cerita seperti itu ternyata oh masalahnya ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih parah lagi gitu. Tapi beliau-beliau nih bisa melewatinya gitu ya kayak gitu dan ada yang gerakannya tuh udah nasional banget followersnya tuh udah ribuan gitu ya Masya Allah emang Hmm. IG-nya aktif banget kan bahkan lucunya itu ya saya tuh pernah jadi peserta beliau loh sebelum bikin gerakan Taman Hati karena saking apa ya seringnya mungkin kita tuh sering nyari searching di IG itu loh ini TIH apa namanya tentang kesehatan Apa? mental gitu ya jadi tuh Mm-mm. yang keluar tuh threadnya apa tuh itu ya kontennya teh kayak menarik gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya kan? Jadi yang keluar tuh tentang kesehatan mental ini sampai akhirnya ada kelas beliau tuh gitu. Terus saya tuh ikut daftar jadi pesertanya, pokoknya ngikutin Zoom-nya. Terus memang aktif beliau dan masya Allah beliau tuh kemarin aja aktif banget di Riung ini ya, di Riung para leader ini. Padahal beliau tuh kodarullah ibu menyusui sampai gendong dedek Mm-mm. bayinya gitu tuh ya Allah sampai yang aku tuh sampai jelas gitu ya. Subhanallah, gerakan beliau udah kaliber nasional gitu ya. Kerja sama dengan Apa berbagai namanya? hmm? Apa namanya? Saya sadar Saya. emosi kalau nggak salah. Heeh. Nah, itu Hmm. nama foundernya Mbak Jelsi. Jelsi apa ya nama aslinya? Pokoknya kalau di Zoom apa tuh familiarnya nama penanya Jelsi Kawai gitu ya. Dan saya baru ketemu orangnya tuh ya Hmm. saat itu pas saya digabungin di Riung SDGs kemarin gitu ya. Sampai yang, subhanallah beliau menyusui tapi aktif banget. Beliau tuh menggandeng psikolog, terus kerja sama dengan psikiater juga. Jadi gerakannya tuh memang hidup banget gitu. Jadi walaupun mungkin beliau di balik Hmm. layar, tapi nggak juga sih. Beliau selalu jadi moderator gitu ya, front layar juga gitu. Tapi masya Allah bisa ngehandle itu. Saya kurang tahu beliau timnya berapa orang ya. Nggak belum ngebahas detail seperti itu. Tapi ya gitu. Saya tuh selalu apa namanya dapat ya kayak ngerasa disentil tuh sama apa namanya leader di ibu komunitas ibu pembaharu gitu ya. Kata Mbak Maunah tuh pokoknya gerakan itu
mau hidup kayak apa pun gimana leadernya gitu. Jadi refleksi sebenarnya buat saya, iya betul sih gimana leadernya. Ibaratnya eh itu kalau di Bu Seti ya, di ibu profesional kan, ketika memang nggak ada orang yang mau berubah gitu ya, hanya ada satu orang yang menginginkan perubahan, yang menjadi change maker gitu, gitu. Dan satu-satunya orang itu adalah saya, ya udah itu saya gitu kan. Ibaratnya dari 1.000 kemudian sampai nggak adanya, sampai hanya satu-satunya ya itu saya gitu, balik lagi ke diri saya. Iya gitu, Bismillah ya. Itu 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari saat ini gitu. Kalau kita tambahin satu lagi M, mulai yuk kita sama-sama gitu. Masya Allah. Iya, jadi di tengah tantangan-tantangan ibu rumah tangga gitu ya, ibu pekerja publik gitu, Masya Allah masih Mm-mm. membagi ranahnya untuk bermanfaat di tempat lain. Semoga sih kita bisa meneladani itu ya, gerakan Taman Hati yang baru seumur jagung gitu ya. Walaupun gak terasa kok udah setahun gitu kan ya, Teh Nadia. Jadi Iya kemarin benar. ngegait Teh Nadia tuh, ayo Teh gitu ya. Alhamdulillah gayung bersambut ya waktu mau pindah Teh Nadia. Waktu itu Teh jeda. Saya tuh kayak aduh agak ketus juga nih gitu. Jadi gimana ya? Terus keingetan Teh Nadia itu alhamdulillah gitu. Dan ya kita sama-sama sibuk sebenarnya, tapi bismillah gitu. Oke, itu tadi cerita apa ya, sukses dari gerakan Taman Hati yang alhamdulillah ya, walaupun di tengah kevakumannya kita masih bisa apa ya, survive ya sejauh ini gitu ya, dengan tadi mengikuti story apa Riung SDGs juga gitu. Oke, ke termin berikutnya tentang pesan dan pesannya TIH dan Teh Nadia tentang gerakan Taman Hati ini. Harapan saya sih kita masih bisa jalan sama-sama di tengah kesibukan kita masing-masing gitu. Atau ada ide-ide briliannya silahkan dikemukakan. Siapa dulu nih? Kita sampai jam 14.00 ya, Teh. TIH, Hmm. Apa gimana gimana? kesan pesannya. Barangkali punya ide untuk langkah kita selanjutnya apa, Teh? Silahkan. Kesan pesannya. Kesan kesannya sebetulnya ini teh bagus gerakannya ya, bisa membantu banyak perempuan sih. Karena sekarang kayaknya hot topic banget ya di Mm, berbagai elemen itu, kayaknya kesehatan mental dengan berbagai apa namanya ya, isu media sosial, informasi sangat banyak gitu ya. Kehidupan orang terlihat sangat enak-enak gitu. mm-mm, Jadi kayaknya banyak orang terdistrak dengan berbagai apa namanya, pengalaman orang lain gitu, sehingga itu jadi topik yang seksi banget ya saat ini. Jadi mm-mm, apa kalau misalnya bisa apa ya, konsisten dijalankan tuh memang bisa jadi teman teman yang ya baik, ya teman yang sangat baik gitu ya. Maksudnya teman mm-mm, yang sangat baik teh, karena konsep yang dibawakan sama Tevfit juga di Taman Hati juga adalah mencoba menjadi menjadi teman sembuh ya, teman iya, teman sembuh berarti eh catchy ya, maksudnya kayak orang tuh akan tertarik buat ikut tuh karena ya memang aku pengen sembuh gitu. iya, Banyak orang yang nggak ngerti cara sembuhnya tuh kayak gimana ya, apa, mungkin ada yang butuh waktu berapa tahun mm-mm, untuk bisa mengerti, ada yang mungkin cara penangkapannya dengan kasusnya mungkin pendek, ya maksudnya sedikit gitu, ya mungkin lebih cepat sembuh. Nah, kalau mau konsisten, mau mm-mm, istiqomah mah ya, mengambil peran di area teman ibu gitu atau teman perempuan. Kayaknya sekarang tuh bukan cuman gen milenial aja soalnya yang kena ya tentang mm-mm, betul, isu betul. mental. Kan kalau sebelum awal-awalnya kan, oh mungkin ini adalah isu gen milenial karena banyak kan, mungkin dia ada sandwich generation yang ngebuat Sandwich dia jadi generation, betul. ngebuat dia jadi apa, insecure-nya mungkin di titik mana itu jadi kena gitu ya. Tapi Mm, kayaknya sekarang jadi isu anak-anak muda pun, Gen Z dan lainnya gitu ya.
kayaknya itu juga merambah gitu meskipun dengan karakter Gen Z yang nggak terlalu ya maksudnya yang cuek dan lain sebagainya justru Mm-mm. mereka kita nggak tahu mungkin sekarang mah bukan mungkin Panini dan generasinya kan kalau kita sandwich mungkin masih Mm-mm. masih kelonggarannya kita masih mungkin kalau kita sembuh secara mentalnya. Kalau sekarang mah Panini, tahu kan Panini itu yang Heeh. habis sandwich dipres lagi Ya. kayak waffle gitu. Mm-mm. Mungkin kayaknya generasi-generasi sekarang tuh dengan pemikiran dan lonjakan apa di medsosnya lebih lebih Informasi dan kuat. Jadi sebagainya. mereka udah kayak tekanannya tuh mungkin dari mana-mana ya. Iya, Bahkan mungkin dirinya sendiri lebih menekan dirinya untuk bisa betul. sukses gitu. Mm. Itu kayaknya kalau misalnya Ibu Vivit bersedih, mungkin kayaknya bakalan banyak gitu yang tertarik gitu untuk bisa gabung. Ya dengan bukti jarang ada interaksinya masih tetap nggak jarang yang keluar yang live group gitu ya. Berarti sebetulnya mereka masih apa punya harapan mungkin sometimes mungkin akan ada kegiatan lagi yang bisa sangat bermanfaat. Dan sekarang itu masalahnya ya, Oh. Banyak orang yang pengen sembuh itu, tapi dia udah berpikir, oh, aku harus bayar berapa? Karena Iya, untuk bayar terapis, untuk bayar betul. hipnoterapi itu kan juga nggak hemat ya. Mm-mm. Butuh butuh gitu. Sementara mungkin bisa jadi masalah yang dia alami kenapa mentalnya nggak sehat tuh bisa jadi dari ranah ekonomi. Mm-mm. Ya mereka untuk bisa sembuh tuh banyak yang cerita juga gimana caranya, gimana dirimu waktu itu hipnoterapi tuh gimana, berapa bayarnya itu tuh Mm-mm. nggak sedikit ya. Tapi ngerti juga bagi terapis-terapis kan juga effort banget ya Iya. untuk bisa menangani manusia-manusia bermasalah tuh ya. Memang ngerti kenapa mahal ya karena Mm. pendampingan itu kan ngasih emosi juga ke dirinya gitu. Iya, Kalau terapisnya bisa tumbang juga gara-gara betul, betul. ngedengerin banyak vibrasi dan lainnya gitu Iya. ya. Jadi ya ngerti kenapa mahal juga ya karena itu mah bab memperbaiki diri ya. Mm-mm. Penanganannya perlu ini. Mungkin bisa jadi nanti ngadain Zoom berbayar misalnya Uti. Iya, Jadi biar ada eh, apa ya? Mungkin kayak dulu kalau Teh Gina mah suka ngadain kayak bayar 50.000 gitu. iya, Itu tuh sangat terbantu ya bagi iya. ibu-ibu yang modalnya mungkin tidak besar untuk Mm-mm. apa ya fasilitas leher ke atas teh merencan Iya. kapikirannya karena dapur yang penting masih bisa ngebul gitu kan. Mm-mm. Itu jadi kayaknya belajar-belajar yang kayak gitu mungkin siapin materi yang ringan-ringan aja sih misalnya tapi gak terlalu berat juga kutinya misal kalau kemarin sebetulnya kayak forgiveness itu agak ya banyak manfaatnya tapi agak langsung kasihan ke diri kalau aku ya nggak Mm-mm. kasihan ke pematerinya mungkin kayak yang kemarin kayak dokter oh yang psikosomatis dulu yang ringan-ringan Mm-mm. apa yang bisa apa yang bisa dikembangkan dari gejala-gejala psikosomatis apa gitu itu bagus sih dengan apalagi misalnya sama-sama pernah mengalami di kondisi mental yang itu ya survival lah gitu ibaratnya mental yang perlu sehat itu kan lebih 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 ngena kayaknya lebih 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 mantap gitu ya semangat Ya, kalau sudah luang sudah insya Allah. mempersiapkan lagi. Oke, terima kasih Teh Ihas, pesan dan kesannya juga ide briliannya ya. Insya Allah nanti kita bahas lebih lanjut di dapur. Di dapur kita godok lagi ya ide-ide tadi. Saya juga udah kepikiran kayak pengen bikin kelas gitu ya. Memang saran mentor juga bukannya apa-apa ya kalau kegiatan-kegiatan gratis tuh khawatirnya kayak disepelekan gitu ya. Apaan sih gratis paling ilmunya juga apa sih gitu kan ya. Tapi kalau berbayar seenggaknya kita juga ada izahnya gitu kan ya. Kayak semacam wah memang ya ada harganya gitu ya ada harga insya Allah ada kualitas biasanya gitu kan ya kita kalau cari barang pun kan apa analoginya ke situ ya ketika lihat barang yang ini oh harganya murah banget ternyata kualitasnya memang seperti itu gitu ya. Jadi insya Allah kita coba naikkan juga taraf kualitas gerakan Taman Hati ini. Nah insya Allah ya nanti
saya coba konsep dulu. Nanti kita sama-sama rapatkan ya, mudah-mudahan nanti bisa sering ngobrol nih ya. Harapan saya sih paling enggak sebulan sekali gitu ya. Karena ini udah lumayan ya kita jedanya gitu ya, hampir sama Teh Nadia juga berarti 3 bulan yang lalu ya, dari April, Mei, Juni, Juli ya. Oke. Nah, Teh Nadia sendiri gimana nih Teh? Kita ada waktu 10 menit lagi. Ya nggak jauh beda sih sama Teh Iha ya kayak Mm-mm. gitu. Kayak misalkan Instagram juga ya Teh ya. Itu kan Mm-mm. branding kita gitu. Ya, betul. Apa sih? Mungkin orang lain pengen ikut kita tapi pengen lihat dulu gitu. Mm-mm. Pengen lihat dulu sosial medianya kayak gimana gitu kan ya. Iya, Kalau misalkan relate atau bagus gitu kan juga mereka juga percaya gitu sama kita iya. ya. Terus yang Zoom berbayar juga gitu. Misalkan awalnya gratis teh, Mm-mm. tapi kalau misalkan mau lebih serius, Mm-mm. nanti ada sesi yang berbayar gitu. Nah, dari Zoom itu tuh jangan jangan jauh sih jaraknya gitu. Nah, Iya. kita infoin dari situ gitu. Oke. Ya kayak gitu teh. Siap Teh Nadia. Terima kasih atas sarannya. Iya, bener emang udah kepikiran sih dari dulu tuh ya. Tapi itu tadi kayak bikin konten rutin gitu ya tiap hari untuk ngisi Zoom tuh ya Allah, tantangannya tuh kok masih banyak gitu. Apalagi selepas pindahan kemarin kan yang Masya Allah menyita waktu tenaga gitu ya. Jadi untuk menatanya itu agak subhanallah gitu. Tadi mau nyolek-nyolek Teh Nadia nih, siap nggak jadi PJ-nya kan memang selaku Manops juga kan ya, manajer operasional gitu di Taman Hati ya. Intinya sih kita bareng-bareng gitu ya. Nanti kita obrolkan lebih jauh. Karena ngelihat IG-nya Teh Nadia nih Masya Allah juga aktif juga ya, terutama di backingnya juga kan ya. Jadi ngiler kalau Teh Nadia update ini status-status backingnya, Insya Allah ya. Nah, terkait dengan Zoom yang berbayar, yaitu tadi sesuai usulan TIH ya, nanti kita obrolkan lebih serius lagi gitu ya, kita bedah lagi, kita brainstorming lagi gimana-gimana konsepnya. Nah, apalagi nih Teh Nadia kan, Masya Allah ya, selaku hipnoterapis juga sebenarnya kan ya. Jadi di gerakan ini saya juga ngerasa terbantu banget ya, nggak saya sendirian selaku hipnoterapis, kan ada Teh Nadia juga, kita bisa sama-sama mengamalkan dan praktek ilmunya di situ ya Teh ya. Karena kan ketika ada klien yang memang perlu pendampingan khusus itu kan harus one by one gitu ya. Saya agak keteteran juga, makanya kemarin pas Teh Iha nanya, saya juga sebenarnya lagi nangani klien yang di offline juga, itu agak berat juga kayaknya, energi tuh udah tersedot gitu kan ya, makanya aduh nanti dulu Teh, kayaknya untuk yang online ntar dulu gitu, apalagi kita habis laksanain event-event yang ini gitu ya. Tapi nanti insya Allah ke depannya saya coba manajemen waktu lagi gitu ya, kita sama-sama gitu ya memanage kegiatan berikutnya gitu ya. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak nih. Kita ada waktu 7 menit lagi ya untuk closing. Terima kasih TIH, Teh Nadia atas waktunya gitu ya, bisa menyempatkan hadir di siang hari ini. Kita bisa sama-sama hadel gitu ya, enak ya kalau ketemu langsung, ketemu langsung ya. kopi, kopi apa ya? Gak kopi darat juga ya. Itu kalau ketemu online kayak gini tuh enak walaupun jarak jauh ya, tetap serasa ngobrol langsung gitu kan. Jadi kelihatan, apalagi bisa sambil on cam ya gitu, ekspresif segala macamnya kena gitu ya, ke kitanya juga ngalir vibrasi energi positifnya gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa konsisten di huddle atau meeting-meeting Taman Hati selanjutnya. Cuman WA grup pengurus tuh kan nggak ada ya kita ya, karena kan WA grup Taman Hati itu awalnya tuh pengurus gitu, cuma pas ada event terus rame sama peserta gitu ya. Nah, jadi untuk koordinasi, kalau dulu kan karena saya baru berdua sama Teh Iha ya Teh Nadia. Jadi tektokannya udahlah Teh, kebanyakan WA grup kita banyak ya, banyak anak. Masya Allah banyak WA grup juga kan ya. Jadinya udahlah tektokannya waprian aja gitu. Nah, terus nambah Teh Nadia, jadi agak bingung juga ya tim koordinasi koordinasi timnya gitu ya, karena kita udah bertiga kan. Nah, kalau saya izin buatkan WA group gitu ya, kalau kita nggak sempat eh, video call atau Zoom seperti ini, kita kan bisa voice note atau chat di WA group ya yang khusus pengurus gerakan Taman Hati. Nah, saya izin buat WA group itu ya untuk koordinasi kita lebih lanjut. Ya, pastinya banyak banget ya WA group kita. Mudah-mudahan gak ketumpuk-tumpuk, apalagi nih Teh Nadia, Teh Iha sibuk gitu ya, Masya Allah. Teh Nadia banyak orderan mungkin yang ketumpuk, Teh Nadia juga sama banyak job ini itu lah, Masya Allah. Sama-sama sibuk ya, tapi Insya Allah mudah-mudahan niat kita untuk
terutama untuk memperbaiki diri dan itu tadi untuk menebar kebaikan dan membantu teman-teman yang lainnya yang memang perlu apa namanya pendampingan untuk bisa sama-sama sembuh gitu ya, sama-sama bertumbuh, insya Allah dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir ada yang mau disampaikan lagi, Teh Nadia, Teh Iha, atau cukup? Kalau cukup kita foto dulu yuk. Bisa off cam ya, kita foto dulu ya. Nah, ini untuk jargon apa ya? Kalau jargon kan sesuai di logo ya, yang di atas tuh ada bersama kita bisa sembuh dan bertumbuh. Nah, kalau untuk tangan sih gini ya, karena kan sesuai logo Taman Hati tuh gini kali ya. Atau mau gimana tuh ya? Ek begini gitu ya, love aku mah love. Kalau ngelihat tangan tuh Gini sebenarnya juga nggak simbol apa-apa tuh. simbol tangan di situ tuh apa sih lebih ke berdoa sih ya, karena kan minta kesembuhan ke Allah gitu ya. Gitu kalau kalau di filosofi logo yang pernah saya tulis di Instagramnya Taman Hati gitu ya, simbol tangan menengadah ke atas gitu kayak gitu. Jadi kumaha kieu tuh Iya, coba aja. sepatu ih mani lucu sih nggak bisa nih sambil screenshot. Ini bunga matahari. Matahari satu dua tiga ya dah sayangan sabulah tangan. Dah lah nggak apa-apa sebelah Tena dia ke sebelah nih. Oke, teteh teteh. Pada pengurus Taman Hati, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Insya Allah kita ketemu Oke. lagi. Senang aku tuh kayak punya temen secara di perantauan. Jauh banget sih Teh. Oh, aku tuh Harus naik pas pesawat aku. ya itu pas lagi begini tuh ya pengen pulang ini jadi curcol ya pengen pulang pengen pulang tapi ya insya Allah berjuang dimanapun. Tapi jauh banget pulangnya sekarang mah. Di situ langit dijunjung lah bumi Allah cek aku teh nggak usah takut apa-apa ada Allah ya. Biasa kalau anak-anak merengek ya energi kita teh kayak kesedot gitu tuh. Jadi ya, inhale, exhale gitu ya. Terima dulu, terima emaknya dulu yang harus stabil kan, baru anak-anak bisa stabil. Ya begitulah. Kita pun masih harus selalu belajar kan jadi pribadi yang baik, ibu yang baik gitu ya. Yang sehat lahir batinnya tuh udah emang belajar terus-menerus ya. Ketika ada ujian Iya benar. belajar lagi belajar lagi. Aduh, Insya Allah satu jangan satu kata deh satu kalimat Teh Iha closing statementnya Semangat. sok Semangat. tambah satu kata ih buat semuanya buat teman-teman teman hati juga kalimat Terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. keren Insya Allah Teh Nadia silakan. Ya, ya Teh. Tetap sadar. Tetap sadar iya benar Sadar ya. oh benar Masya Allah tetap sadar ini kayaknya pada ini ke aku semua enggak juga sih. Ini Masya Allah. Nyemangatin yang jauh ya. Kalau aku apa ya satu kalimatnya apa ya hal pertama adalah menerima itu kali ya. Ya itu benar. Hal pertama menerima. Insya Allah. Kalau udah menerima, insya Allah kesananya tuh bisa di apa ya dijabarkan lebih mudah Lebih gitu. ringan, lebih Lebih ringan. ringan, benar-benar kadinya nanti. Oke, Teteh terima kasih banyak ya. Sehat selalu. Salam buat Hmm. anak-anak, buat keluarga, Iya, sehat-sehat. sama-sama ya. Selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Sehat-sehat, Ya, insya yo. Allah kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.